Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, dan untuk menjamin agar ibadah kita bisa berlangsung dengan hikmat, kami mohon agar alat komunikasi, handphone dan lain-lain untuk dinonaktifkan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan kita sambut ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Kita memuji Tuhan dari sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus pada hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Marilah kita memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi, hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa yang penuh rahmat, di hadapan-Mu kami datang dengan membawa pergumulan hidup kami masing-masing. Di antara kami ada yang merasakan beban yang sangat berat, sehingga tidak mampu untuk bersukacita. Kami enggan mengakui hidup kami yang berdosa dan rapuh. Setiap saat kami lebih suka mementingkan diri kami sendiri dan tidak mengakui kelemahan kami. Kami lebih suka mencela, merendahkan, dan bersikap jahat daripada berbuat baik kepada sesama kami. Ya Tuhan, Engkau mengetahui betapa kami berdosa dan ingkar dari jalan-Mu. Kami melupakan kasih setia-Mu, bahkan kami menyakiti Engkau dengan sikap kami, tindakan, dan juga tutur kata kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampuni dan bersihkanlah hati dan pikiran kami dari dosa dan pelanggaran kami, baik yang kelihatan maupun yang masih kami sembunyikan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu hidup dalam terang kasih Tuhan. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mampu bersukacita di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita memuji Tuhan dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Ajab Kau Tuhan, ajab Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku,
Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita mengajak anak-anak dan cucu kita ke depan untuk mempersiapkan diri masuk ke ruang sekolah minggu, dan akan didoakan oleh hambanya Pendeta Yusuf. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari jemaat yang terkasih, kita dukung anak-anak kita untuk masuk dalam ibadahnya dan kita berdoa. Kami memberkati anak-anak kami dengan berkat surgawi turun atas mereka, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan anak-anak yang manis bagi kami, untuk kami asuh, kami didik, kami besarkan, bukan hanya dalam hal dunia saja, tetapi juga dalam hal kerohanian. Kami rindu Tuhan, dari sejak dini mereka mengenal siapa Tuhan, siapa Juru Selamat, agar menjadi kekuatan pegangan arah hidup dalam kehidupannya kelak. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami untuk masuk dalam ibadahnya. Tuhan mengurapi ibadah sekolah minggu agar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Urapi setiap guru-guru yang telah Engkau siapkan bagi mereka dengan urapan yang maha tinggi, sehingga setiap kata, setiap pengajaran yang disampaikan bagi anak-anak kami boleh tertanam, bertumbuh dan berakar serta berbuah kelak. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah sekolah minggu boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan segala kuasa yang bukan berasal dari Allah yang ingin mengganggu jalannya ibadah sekolah minggu anak kami tolak, kami tengking, hancurkan, patahkan ikat kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menaungi ibadah anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
Jemaat sekalian, pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Yusuf Prasutisna. Marilah kita memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian "Penuhkanlah bejanaku". Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu, Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dan kami bersujud di hadapan-Mu, karena kami telah menikmati banyak hal dalam hidup kami, yang kami rasakan hari lepas hari. Dan kalau kami boleh ada hingga saat ini juga merupakan bagian dari rencana besar Tuhan
untuk menghadirkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Karena itulah ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mau mengembalikan pujian, syukur, hormat bagi-Mu. Dan sekaligus kami rindu duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan bagi kami. Tuhan, kami sangat butuh firman-Mu. Firman-Mu menjadi kerinduan bagi kami. Kami haus akan firman-Mu. Dalam banyak hal kehidupan yang kami jalani, kami perlu motivasi, semangat, kebenaran yang hanya kami dapat melalui firman-Mu. Karena itu penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami dilayakan, kami dimampukan, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala intervensi kuasa kegelapan yang ingin mencuri benih firman Tuhan, yang mengganggu konsentrasi fokus kami dalam mendengarkan firman. Kami tolak segala kuasa yang bukan berasal dari Allah, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus Allah kembali boleh menaungi kami, mengurapi kami, sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah bagi kami ya Allah, sebab jemaat GKI Persekutuan di tempat ini siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa berada di tengah-tengah jemaat GKI Persekutuan yang biasanya saya hadir melalui ibadah minggu ketiga, ya, atau ibadah pertukaran mimbar sinode. Tapi pada kesempatan ini saya boleh ada di minggu yang keempat. Terima kasih untuk gembala, untuk majelis, untuk jemaat yang boleh mengundang saya untuk boleh hadir dan membagikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi tema bagi kita seperti yang terdapat dalam Almanak GKI, yaitu untuk minggu keempat tanggal 23 Juni 2024. Tema yang diberikan adalah kasih Allah bagi mereka yang gagal. Sekali lagi, kasih Allah bagi mereka yang gagal. Nah, untuk melandasi tema ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-103, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, Mazmur, pembacaan kita terambil dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-18. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu kita akan membaca secara silih berganti atau secara responsoria. Saya membaca ayatnya yang ke-8, jemaat membaca ayat yang ke-9, dan seterusnya secara bergantian sampai dengan ayat ke-18. Sudah dapat semua? Amin. Haleluya. Kita akan mulai di bawah judul perikop Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita
setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian sebesarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema kita adalah kasih Allah bagi mereka yang gagal. Jadi fokusnya ada pada mereka yang gagal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang gagal, gagal ini sesungguhnya bukanlah suatu kesalahan. Tetapi banyak orang yang takut bila gagal. Bahkan banyak orang yang trauma akan kegagalan. Padahal saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua yang kita lakukan itu harus dan pasti berhasil. Mengapa? Karena kegagalan itu adalah keniscayaan atau sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan bisa terjadi pada semua orang. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kalau kita mendengarkan kesaksian orang-orang yang sukses misalnya, maka tidak jarang mereka akan berkata bahwa mereka sering menghadapi yang namanya kegagalan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang sukses saja banyak menghadapi kegagalan, apalagi kita yang mungkin ya kategorinya belum sukses ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kegagalan bukanlah kesalahan. Nah, tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesalahanlah yang merupakan bentuk dari kegagalan ya. Sehingga jangan bangga kita apabila melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu pada hakikatnya adalah ketidakmampuan kita atau keteledoran kita dalam melakukan seperti yang digariskan atau seperti yang telah ditentukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun uniknya ada juga orang yang mengalami kegagalan karena kesalahan. Jadi udah gagal, salah pula. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa orang seringkali terperosok kepada yang namanya kegagalan dalam kesalahan? Biasanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini disebabkan karena ketidaksiapan kita menyikapi kegagalan sehingga menghalalkan segala cara. Jadi penyebabnya adalah putus asa. Putus asalah yang membuat kita melakukan berbagai cara dengan segala cara.
Sehingga kalau dia sudah mencoba gagal, maka dia akan berpikir, jangan-jangan ini nggak bisa dengan cara yang normal. Jangan-jangan ini harus dilakukan dengan cara yang sedikit abnormal. Begitu. Tapi sayangnya mungkin karena kurang pengalaman, kurang beruntung, sehingga akhirnya gagal lagi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang berpikir bahwa gagal dan kesalahan itu sebagai suatu yang tidak terpisahkan. Gagal terjadi seolah disebabkan oleh kesalahan, dan kesalahan terjadi disebabkan oleh kegagalan. Sehingga terjerumuslah kita. Ketika kita melakukan kegagalan, maka kita merasa kita menjadi orang yang bersalah, dan seolah-olah itu menumpuk dalam hidup kita. Ketika kita mengalami banyak kegagalan dalam hidup kita, maka kita berpikir atau kita menanamkan diri kita seolah-olah kita menjadi orang yang paling bersalah. Sehingga banyak orang yang gagal kemudian akhirnya menyalahkan dirinya. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya tidak bisa bangkit, tidak bisa survive, karena mereka berpikir, oh ini kesalahan saya sehingga saya gagal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan kita juga tidak bisa lepas dari yang kita hadapi, seperti yang persoalan yang kita bahas tadi, yaitu kegagalan dan kesalahan. Tapi kita perlu tahu sesungguhnya apa rencana Tuhan terhadap kegagalan, terhadap kesalahan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak larut dalam kegagalan dan kita juga tidak larut di dalam kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen, Alkitab memberitahukan kepada kita tentang realitas iman dalam hidup manusia, khususnya bagi kita sebagai orang yang percaya. Realitas yang pertama yang Alkitab sampaikan, dan ini harus kita sadari, bahwa kita adalah orang berdosa atau orang yang pernah berdosa. Tetapi realitas yang kedua yang tidak boleh kita lupakan juga, yaitu kita adalah umat tebusan Allah. Dua-duanya adalah realitas sebagai orang percaya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini orang berdosa. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu melalui kedua realitas ini kita sadar bahwa dosa membuktikan kalau kita ini pernah gagal. Gagal untuk melakukan yang kita anggap baik. Paulus pernah mengakui itu dalam Roma pasal 7 ayat 19, dia berkata begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Niatnya untuk melakukan yang baik, tapi ketika dia mencoba melakukannya, kok dia merasa tidak layak, kok dia merasa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kita juga gagal untuk melakukan yang Tuhan mau. Itu sebabnya Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kita semua tak terkecuali telah gagal melakukan kehendak Allah. Karena dosa, maka kita telah menjadi tidak sempurna. Karena dosa,
kita menjadi kotor, hina, dan najis di hadapan Allah. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita belajar dari kegagalan. Karena itu Dia memberi kesempatan bagi kita untuk menjadi berkenan, yaitu dengan memberikan kasih-Nya melalui penebusan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Sehingga kasih Allah adalah bukti kepedulian Allah atas kegagalan kita. Ini yang menjadi tema kita. Kasih Allah menjadi bukti kepedulian Allah atas kegagalan kita. Dan sekaligus kasih Allah menjadi cara Allah untuk menolong kita keluar dari kegagalan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita coba lihat di ayatnya yang ke-8 dari Mazmur 103. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8, di situ dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ini merupakan diri Allah, keberadaan Allah. Allah adalah pengasih dan penyayang. Bahkan di dalam perjanjian baru kembali diulang, ditegaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 8 ini ingin mengungkapkan kepada kita tentang siapa Allah, keberadaan Allah, hakikat Allah. Dia adalah kasih. Sehingga semua yang keluar dari Allah adalah kasih. Termasuk teguran, hukuman, keadilan, itu semua adalah kasih. Termasuk saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara Allah memandang kita juga dengan kasih. Khususnya ketika Allah memandang kegagalan kita. Dia tidak pernah menganggap remeh kegagalan kita. Dia tidak pernah menganggap enteng kegagalan kita. Tetapi Dia serius memandang kegagalan kita. Karena itu hari ini kita akan melihat 3 cara pandang Allah dalam memaknai kegagalan dengan kasih. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara pandang Allah dari sudut standar Allah. Dari sudut standar Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa standar Allah adalah suci. Ya. Karena Dia suci, maka kita pun harus suci. Ya. Dan dalam kesuciannya, Allah tidak mungkin mentolerir yang namanya ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah mungkin kita hidup dalam standar Allah? Atau sebaliknya, apakah Allah yang harus menurunkan standarnya untuk supaya bisa menerima saudara dan saya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat apa jawaban Alkitab. Alkitab dengan tegas dan menegaskan bahwa pentingnya kesucian, pentingnya kekudusan dalam hidup. Coba kita lihat Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat yang ke-8. Salah seorang boleh baca, Pak Pendeta Alfian mungkin. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kemudian Pak Pendeta sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 12. 1
1 Timotius 4 ayat 12. Dan dalam kesucianmu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa tuntutan kesucian Allah tidak pernah dirubah, tidak pernah diturunkan, tetapi tetap bahwa kita harus suci, kita harus kudus. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman Kristen tidak hanya berhenti menyatakan kalau kita memiliki Allah yang menuntut kesucian. Tetapi iman Kristen juga menyatakan bahwa kita memiliki Allah yang juga punya banyak solusi, banyak cara untuk menolong kita mencapai kesucian. Sehingga kesucian harus dipandang sebagai tujuan. Ya. Sehingga kalau kita berkata, Pak Pendeta, saya kan masih banyak dosanya. Ya, mulailah dengan mengakui dosa. Akui dosa. Maka Tuhan akan memprosesnya. Itu sebabnya kesucian harus dipandang sebagai tujuan. Sehingga pendekatan Allah untuk menyucikan kita adalah dengan menunjukkan kasih setia. Ada 3 ayat dalam pembacaan Mazmur tadi yang menyatakan tentang Allah kita itu penuh dengan kasih setia. Ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setia. Kemudian ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan diambil dari bahasa Ibrani keset, yang artinya kasih yang ditunjukkan karena memiliki komitmen, integritas, kesetiaan, dan ikatan yang erat. Maka jangan heran kalau Allah mengadakan perjanjian kekal dengan umatnya. Makanya Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu berisi tentang kisah perjanjian Allah dengan umat Tuhan sebelum Yesus. Sedangkan perjanjian baru adalah perjanjian Allah yang kekal dengan umatnya pasca Yesus atau setelah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian itulah Allah berikrar bahwa Ia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat-Nya. Dan berarti bahwa Allah bertanggung jawab untuk menguduskan dan menyucikan saudara dan saya. Sehingga rangkaian kehidupan kita dimulai dari kitab Kejadian, Allah sudah mengadakan perjanjian sampai di kitab Wahyu, Allah juga menutupnya dengan perjanjian, yaitu berarti bahwa di sepanjang riwayat hidup manusia, isinya adalah perjanjian Allah dengan umat-umatnya. Sehingga perjanjian itu adalah merupakan suatu kepastian bagi orang percaya
agar terpelihara dan berada dalam naungan kekuasaan Tuhan. Jadi saudara dan saya, tanpa kita sadari, kita hidup dalam perjanjian dengan Allah, dan Allah sedang menuntun hidup kita. Itu sebabnya Dia ajak kita, Dia beri semangat bagi kita untuk terus dibenahi hidup kita melalui persekutuan, melalui firman Tuhan, melalui kesaksian, melalui puji-pujian, membangun iman kita supaya hidup kita mengerti apa yang benar seturut kehendak Allah. Jadi tanpa kita sadari kita ada di tempat ini, hari ini, bersama-sama. Ini semua rencana Tuhan untuk membentuk kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan menginginkan supaya kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Karena itu rencana Tuhan. Itu bagian dari perjanjian Tuhan. Supaya Dia bisa membentuk saudara dan saya. Dan perjanjian itu tidak akan pernah gagal, saudara. Perjanjian itu tidak akan pernah batal sampai selama-lamanya. Karena Allah turut bekerja di dalamnya. Karena itulah tadi saya katakan, kesucian harus dipandang sebagai tujuan. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya, karena ini untuk kita semua. Sudah dapat? Amin. Kita akan mulai membaca. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi kudus dan roh, tubuh, jiwa kita terpelihara sempurna, tak bercacat. Apa ini artinya? Kesucian. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya ayat ini dikatakan kata semoga. Ya. Tapi bukankah semoga ini berarti hanya sekedar harapan, Pak Pendeta? Tidak, saudara. Coba kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-24. Ya. Ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama lagi. Sudah dapat? Ya, kita mulai. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Jadi juga bukan sekedar harapan. Jadi ayat ini bukan sekedar harapan, tapi juga akan digenapi. Ini berbicara tentang tujuan, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita gagal, tapi mari kita ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita gagal. Karena tujuannya adalah kita akan beroleh kesempurnaan. Kita tidak bercacat. Tubuh, jiwa, dan bahkan roh kita akan terpelihara dalam kekudusan dan dalam kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat walaupun yang pertama Allah tidak bisa menurunkan standar kesuciannya atas kita, tapi Allah tetap berupaya agar saudara dan saya hidup dalam perjanjiannya sehingga kesucian itu menjadi suatu penggenapan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Itu yang pertama. Jadi Allah memandang kita dari sudut standar Allah. Yang kedua, cara pandang Allah mengenai kegagalan dari sudut Allah menjadi Bapa atas umatnya. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara pasti pernah mendengar kata-kata bijak ya, walaupun ini sekedar humor dari seorang ulama besar negara ini, almarhum Gus Dur. Gus Dur pernah berkata, dari 5 agama yang ada di Indonesia, Kristenlah yang paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dipanggil dengan sebutan Bapa. Ya. Sedangkan yang lain ada yang memanggil dengan Om katanya, ya, dalam humorisnya ini ya. Ada yang memanggil dengan Tuan karena dia hamba dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun ini Gus Dur ini bermaksud humor, tetapi pengertiannya itu sebenarnya tepat. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah memang seperti layaknya Bapa dengan anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bahwa kehadiran Allah sebagai Bapa itu menandakan yang pertama, Allah bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Kita pernah dengar kata-kata Alkitab, segala hal boleh dibawa. Kita juga pernah mendengar Allah mendengar doa. Kita juga seringkali mendengar Allah mengerti tetesan air mata, atau air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa bukti bahwa Allah itu tahu, Allah itu mengenal, Allah itu mengerti siapa kita, apa kebutuhannya. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia bukan hanya sekedar Allah, tetapi Dia adalah Bapa yang mengerti sampai kedalaman hati kita. Dia tahu, Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan kemudian kehadiran Allah sebagai Bapa juga menunjukkan bahwa Allah itu menjadi figur dan menjadi teladan untuk dilakukan oleh anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga seringkali mendengar tentang teladan kerendahan hati. Firman Tuhan sering berkata, Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan teladan. Bahkan Allah juga meneladani dengan kasih. Ya. Ketika Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah. Jadi Allah itu menyatakan kasih-Nya dan membuktikan kasih-Nya. Kemudian kita juga mendengar tentang kesabarannya, bahwa Allah itu panjang sabar, penuh kasih setia dan rahmat. Ya. Nah, sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini Allah telah membuktikan dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan, menjadi panutan untuk kita tiru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang adalah teladan kita. Ya. Dia bukan Allah yang nun jauh, yang tidak bisa ditiru karena Dia terlalu sempurna, enggak. Tapi Dia adalah Allah yang imanen, yang juga dekat. Allah Immanuel, yang rela menjadi teladan dalam sikap, dalam kasih, dalam kesabaran, bahkan dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Ya. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru.
yaitu di dalam Kristus Tuhan. Dan Allah juga dalam figurnya sebagai Bapa, sebagai menandakan bahwa Allah itu menjadi pelindung, pengayom, sama seperti seorang bapa yang harus melindungi, mengayomi keluarganya. Itu sebabnya kalau di Perjanjian Lama kita mengenal ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Itu bukan berbicara tentang hanya sekedar kehadiran Allah, enggak. Tapi tiang awan dan tiang api ini berjalan di depan, di samping, di belakang. Dia terus berjalan mengitari bangsa Israel. Artinya membatasi, menjadi pelindung, memagari bangsa Israel dari ganasnya perjalanan mereka melalui padang gurun. Saudara kalau baca kisah tentang tiang awan, tiang api, dia nggak hanya diam. Dia berjalan di depan, kadang dia di tengah, di pinggir, kadang dia di belakang, untuk memastikan dan sekaligus menjamin kepastian kita, umatnya pada waktu itu, untuk tidak salah jalan, karena dia sebagai penuntun. Dan kita juga mengenal kata di dalam Alkitab, Allah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Itu sebabnya kalau saya berdoa, saya selalu menyerahkan anak-anak di dalam doa kepada Allah sebagai penjaga Israel. Kenapa? Karena kita nggak mungkin nggak tertidur kan? Kita terlalu lelah dalam aktivitas kita. Kita nggak tahu anak kita, ya. Kita ada di kantor, anak kita ada di mana, kita nggak ngerti. Ya. Kita dengan segala keterbatasan, tapi Allah kita, Allah Israel yang tidak pernah tertidur. Dia selalu jaga, dia selalu menjamin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam figurnya sebagai Bapa, dia menjamin menjadi pelindung dan bahkan menjadi tebusan bagi keselamatan anak-anaknya. Sehingga kata Bapa itu bukan sekedar simbol Bapak Ibu, tetapi memiliki tujuan yang jelas, yaitu memastikan kita untuk menjadi seperti Dia, segambar dan serupa dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Jadi itu tujuannya kenapa Dia mau menjadi Bapa atas kita, supaya kita menginterpretasikan hidup kita, menginterpretasikan Sang Bapa dalam hidup kita. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara bangga menjadi anak-anak Bapa, menjadi anak-anak Allah, maka saudara harus bangga dan harus siap untuk menjadi atau harus siap untuk meneladani teladan dari Bapa Allah kita. Ya. Karena inilah pembentukan Allah. Ketika Dia hadir dalam cara pandangnya, Dia hadir untuk mengatasi kegagalan kita, yaitu Dia hadir sebagai Bapa atas umatnya. Karena dengan demikian berarti kita diminta untuk meniru, meneladani, mencontoh, ya, bukan dari orang lain, tapi dari Bapa kita, Allah kita, yang kita sembah dan kita muliakan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan meniru, dengan mencontoh, dengan meneladani, maka diharapkan hidup kita menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Ya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, cara pandang Allah melihat kegagalan, yaitu dari sudut keterbatasan manusia dan kemahakuasaan Allah. Sekali lagi, cara pandang Allah melihat kegagalan kita dari sudut keterbatasan manusia dan kemahakuasaan Allah. Coba kita lihat ayatnya yang ke-14, 15, dan 16. Di situ dikatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput,
seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ingin diungkapkan dari ayat-ayat ini? Ayat ini sedang mengungkapkan bahwa betapa lemahnya Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Kita begitu ringkih, kita begitu terbatas, kita begitu tidak berdayanya di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita juga sering kali mendengar sebuah istilah rohani. Istilah rohani ini bilang saat kita angkat tangan, maka Allah turun tangan. Ya, saat kita angkat tangan, maka Allah turun tangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kata istilah ini diilhami dari suatu peristiwa, yaitu ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua yang pada waktu itu sedang berperang melawan bangsa Amalek. Jadi Yosua yang memimpin peperangan, sedangkan Musa yang berdoa. Jadi kalau di Keluaran 17 ayat yang ke-11, saya akan bacakannya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi dari peristiwa ini menjadi inspirasi orang memberikan sebuah istilah. Pada saat kita angkat tangan, maka Allah turun tangan, memberikan kemenangan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi makna ini terkandung berarti saat kita mengakui bahwa kita lemah, saat kita mengakui bahwa kita sesungguhnya bukan apa-apa di hadapan Allah, maka sebenarnya kita sedang memberi tanda, sedang memberi sinyal bahwa kita sedang mengizinkan, meminta, mempersilakan Allah berkuasa atas kita. Seringkali kan yang membuat Allah tidak menyatakan kuasanya dalam hidup kita karena kita merasa mampu, karena kita merasa hebat, karena kita merasa saya punya banyak hal sehingga saya masih bisa melakukannya sendiri. Tapi bagaimana ketika kita tidak berdaya? Kita menghadapi persoalan, kita menghadapi pergumulan. Banyak orang yang akhirnya datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini bukan sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk mempermainkan Allah, bukan. Tetapi ayat ini ingin mengatakan bahwa engkau mungkin hebat dalam pandanganmu, tapi engkau tetap adalah orang yang terbatas. Ya, sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, tetap saja ada saatnya kita akan jatuh. Karena itu sebelum kita jatuh, hendaknya kita terus mengangkat tangan kita agar supaya Allah terus berkuasa atas hidup kita. Ada baiknya kita mengakui segala keberadaan kita, sehingga dalam segala aspek hidup kita Allah campur tangan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, keterbatasan di satu sisi ternyata menjadi peluang untuk beroleh kuasa dan kekuatan di sisi lain. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berarti dalam kelemahan kita tetap bisa bersukacita. Dalam kelemahan kita tetap masih bisa berharap, berpengharapan kepada Allah. Karena melalui kelemahanlah kita akan melihat campur tangan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Meskipun tanpa kita sadari. Seringkali kan kita suka tuh minta tanda, betul? Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sebenarnya Tuhan udah berkati, tapi kita nggak sadar. Karena apa? Karena kita minta tanda, bukti yang dapat dilihat.
Walaupun sebenarnya nanti juga kita akan sadar, oh iya ya, ternyata Tuhan sudah tolong saya. Ternyata Tuhan telah menyatakan kuasanya dalam hidup saya. Karena mungkin tidak seperti yang kita inginkan, maka kita terus menanti dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Padahal Tuhan sedang bekerja menolong kita dalam keberserahan kita kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kegagalan melalui firman Tuhan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kegagalan bukan akhir. Tetapi kegagalan merupakan awal untuk melihat campur tangan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kegagalan bukan akhir masa depan kita, tetapi masa depan kita ditentukan oleh kuasa Allah yang penuh kasih setia, yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena Allah itu Bapa yang setia, Allah yang bertanggung jawab atas kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi melalui firman Tuhan, Allah melihat kegagalan kita hanya merupakan suatu bentuk kesempatan bagi Allah untuk hadir, memperbaiki, menyempurnakan, dan menyatakan dirinya bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Karena itu jangan takut, jangan gentar hatimu, percayalah terus kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan meresponi dengan memuji Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur karena di hari yang indah ini kami diberi kesempatan untuk mendengar sebagian dari sabda Tuhan yang meneguhkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami sangat berarti di hadapan Allah. Walaupun secara manusia kami diperhadapkan pada kegagalan dan kesalahan, tetapi Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Di tengah ketidakmampuan kami, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata. Engkau mengetahui apa yang kami perlu. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Karena itu ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau.
Bahkan Engkau rela mengadakan perjanjian kekal untuk kami, supaya kami tidak dapat dikalahkan oleh tipu muslihat iblis, tetapi kami boleh dibungkus dengan kuasa-Mu dari segala cara kuasa kegelapan untuk menghancurkan hidup kami. Karena itu jangan biarkan kami ya Allah untuk jauh daripada hadirat-Mu. Jangan biarkan Tuhan kesibukan kami membuat kami melupakan Engkau dalam setiap hari-hari hidup kami. Engkau sangat berarti bagi kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan apa-apa. Kami seperti debu, kami seperti bunga yang akan layu dan rumput yang akan kering. Oh Tuhan, terima kasih Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadi biji mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat ini boleh meneguhkan kami tentang siapa kami di hadapan Allah. Walaupun dunia menganggap kami lemah, walaupun dunia menganggap kami minoritas, tapi di hadapan Tuhan kami adalah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami menghayati firman-Mu lebih sungguh, agar kami bertumbuh, berbuah, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami ingin membawa doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh datang, karena kami tahu ini undangan Tuhan bagi kami. Ini bukan rutinitas kami, sebuah kewajiban bagi kami, tapi ini adalah bukti cinta kami atas respon panggilan Allah atas kehidupan kami. Kami menjadi tamu utama dari Tuhan ketika kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyambut kami. Karena itu Tuhan, kami percaya ketika kami ada di rumah-Mu, maka hidup kami menjadi bagian dari rencana Tuhan. Sehingga kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, Engkau tilik, Engkau tahu, dan Engkau menolong kami Tuhan. Mungkin ada doa yang diucapkan dari hati kami masing-masing. Tuhan, Engkau mendengar kedalaman hati kami. Tuhan, Engkau tahu betapa perlunya kami akan Engkau. Tuhan, sambutlah dan dengarlah doa kami. Ya Allah, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami yang saat ini masih menjabat Tuhan. Kami menyerahkan untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Kiranya Tuhan tetap melindungi, tetap menjaga, dan kami terus berdoa kiranya Polri, TNI sebagai garda ke depan keamanan bangsa di negeri ini tetap Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk eksis dan diberi kesigapan untuk menjaga dari setiap rencana-rencana kuasa gelap yang menggunakan orang-orang tertentu untuk merusak, untuk menghancurkan kebinekaan, kesatuan, dan pembangunan bangsa kami ini. Kami juga tak lupa mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Kiranya Tuhan, di masa kepemimpinan mereka kelak, Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih maju, makmur untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan satu hal yang lebih penting, biarlah mereka menjalani pemerintahannya di dalam roh takut akan Tuhan, sehingga hikmat Tuhan, marifat Tuhan turun atas mereka. Walaupun mereka bukan umat-Mu,
bukan orang yang percaya kepadamu, tapi kasih-Mu melebihi, melewati batas. Engkau juga mencintai mereka. Karena itu Tuhan, dengan kasih dari Allah, kami juga turut berdoa agar Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang melakukan yang baik di mata Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia. Kami menyerahkan untuk peperangan yang terus terjadi di Ukraina, Rusia, Israel dan negara-negara Timur Tengah, khususnya dengan Palestina. Tuhan Yesus memberkati agar supaya tercapai kedamaian, kesepakatan, perjanjian yang tidak boleh dilanggar, sehingga kedamaian boleh berjalan dengan baik. Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya menjadi korban dari setiap peperangan yang seharusnya tidak perlu. Karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa, biarlah rencana Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi dunia ini. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat GKI Persekutuan yang sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Kami terus berdoa untuk Ibu Endang Sujarjono, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Ibu Pendeta Ibu Adriana, Bapak Denny Nainggolan yang saat ini sedang dirawat di rumah. Tuhan, kami menyerahkan jemaat terkasih ini dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi tabib yang ajaib bagi mereka, menyembuhkan dan memulihkan, mentahirkan dan menjadikan mereka seperti sedia kala, sehingga kami boleh berjumpa, kami boleh bersekutu bersama, dan kami boleh berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk jemaat dalam pergumulan, baik ekonomi, keluarga, pekerjaan, teman hidup, bahkan dalam segala cita-cita dan harapan mereka. Ketika mereka diperhadapkan kepada pergumulan, Tuhan jangan biarkan mereka menjadi lemah, tapi biarlah mereka tetap bersemangat, karena sesungguhnya Tuhan juga turut bekerja atas hidup mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat usia emas, mereka yang adalah sepuh kami, yang memberikan contoh teladan dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya mereka juga diberi kesehatan, mereka tetap diberikan semangat dalam usia-usia yang mungkin secara jasmani mereka letih, tetapi kami percaya rohani mereka, iman mereka tidak pernah letih, karena Tuhan selalu ada memelihara hidup mereka. Tuhan ada dan terus memberikan kekuatan baru bagi mereka. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk gereja dan pelayanan di GKI Persekutuan di tempat ini. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan, Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana Manjadewi, dan para majelis, para aktivis, komisi-komisi. Biarlah mereka diberikan kesatuan hati, diberikan kerendahan hati, tanggung jawab, kemampuan, talenta untuk mereka dapat melakukan tugas panggilan pelayanan mereka dengan baik. Dan biarlah melalui apa yang mereka lakukan, banyak orang boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga tak lupa berdoa untuk sinode GKI. Kami menyerahkan Bapak kepemimpinan Ketua Umum kami, Pendeta Ronald Manalu, dan seluruh jajarannya. Tuhan, Engkau memberkati dari mulai program-program mereka sampai kepada pelaksanaannya. Tuhan Yesus beserta dengan mereka, dan Tuhan melancarkan, memberikan yang terbaik bagi mereka, bahkan membuka jalan terhadap apa yang akan mereka lakukan. Biarlah semuanya adalah untuk memajukan dan memuliakan nama Tuhan melalui GKI.
Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang bertambah usia di dalam minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Orlando Yan Lalamentik yang bertambah usia tanggal 18 Juni. Ibu Pendeta Riana Manjadewi tanggal 23 Juni hari ini. Dan Saudara Otniel Stefanus Lalamentik tanggal 23 Juni hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan umur panjang, bertambah usia, dan kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan ingin memakai mereka seluas-luasnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam ketidakmampuan mereka, kami percaya Tuhan akan menambahkan berkat, menambahkan kekuatan baru, dan menjadikan mereka sempurna dalam pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa agar mereka tetap diberikan kekuatan tanggung jawab dalam pelayanan, dalam rumah tangga, bahkan dalam cita-cita dan harapan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mau berdoa untuk lingkungan gereja kami Tuhan. Dari mulai RT 01, RW 06B, dan lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan, kami rindu kehadiran kami, gereja kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kehadiran kami di rumah kami masing-masing juga menjadi buah yang matang, yang siap untuk dirasakan, dinikmati banyak orang. Karena itu Tuhan, berkati kami sebagai penghuninya, agar supaya kami dimanapun kami berada tetap menjadi lilin yang menerangi, tetap menjadi berkat yang selalu menghangatkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketua RT kami, ketua RW kami, dalam kepengurusannya Tuhan juga memberkati, sehingga mereka boleh menjalankan kepemimpinan mereka juga dalam roh takut akan Tuhan. Ada keadilan di dalamnya, ada kearifan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami pinta daripada-Mu, namun kami terbatas dalam kata-kata. Tetapi kami percaya setiap hal yang kami rindukan, yang belum terungkap dalam kata-kata kami, Engkau mengenal isi hati kami. Karena itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita dan mengingat dengan firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Dan sementara kantong persembahan akan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan bila aku hitung-hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan,
penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami telah mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dan juga Tuhan berkati pribadi-pribadi yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat kami persilakan dulu. Kami akan sampaikan tambahan warta untuk periode 23 Juni 2024. Yang pertama adalah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Prasutisna atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, pelayanan serta keluarga. Yang kedua adalah terima kasih kepada jemaat yang telah hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga adalah ibadah PKM akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di gereja dengan tema adalah The House of Prayers dengan pelayan firman adalah Pendeta Bapak Hedi Bong STH. Yang keempat, disampaikan kepada jemaat bahwa dalam rangkaian HUT ke-42 Gereja Kristen Oikum Indonesia Jemaat Persekutuan
Gereja akan mengadakan kunjungan dan menyampaikan bantuan yang telah terhimpun bersama selama bulan Mei 2024 sebesar Rp5.650.000 ke Panti ODGJ Embun Kasih dalam bentuk sembako pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 10.30 bertempat di Jalan Dr. Ratna, Jalan Haji Nelin, Blok Musola nomor 128. Dan bagi jemaat yang berkerinduan untuk ikut turut serta dapat mendaftarkan diri ke Majelis Jemaat selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Yang kelima atau yang terakhir adalah sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan, dan jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta pada minggu pagi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang akan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang akan. Di rumah Bapa surga, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di penghujung ibadah. Kami sangat diberkati, baik melalui puji-pujian, bahkan melalui kebenaran firman-Mu yang telah memperlengkapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami semakin sadar dan memahami pentingnya untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan.
Dan karena itu kami bertekad untuk memelihara persekutuan kami dengan-Mu ya Allah. Tuhan Yesus yang baik, karena itu sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu kiranya berkat Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terus dan saling memperhatikanlah satu dengan yang lain, bersama dan sehati, dengan tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami